Ya, nggak apa-apa, Oke, Pak. siapa yang mau duluan? Saya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, mau tanya sudah kelihatan jelas apa belum ya? Ya, Oh ya. Untuk rancangan aktualisasi saya yaitu yang berjudul optimalisasi variasi hmm, pembelajaran. langsung isunya. Oh iya, Pak. Kalau judul nanti kan, judul apa tadi? Judul apa? Oh iya. Optimalisasi variasi pembelajaran dengan media Prezi untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SDN 5 Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Pak. Maaf ya, bentar ya. Oh iya, iya, iya. Tonsis dulu. Oke, langsung isu dan gak isu Oh dan iya. isunya langsung coba. Isu Isu dan sama gagasannya. gagasan ya, Pak ya. Kalau Ya. kalau judul kan, judul itu isinya apa? Judul termuat dari apa? Judul itu termuat dari gagasan pemecahan isu yang kita miliki, Pak. Terus, Apa, Pak? terus apa? Terus lokus. Oh iya, ada loh aku sama. Isunya oke. Oh ya, untuk isunya yaitu kurang optimalnya variasi pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa SDN 5 Cepogo, Pak. Kamu guru apa? Guru SD, Pak. Ya, guru SD, maksudnya guru SD, guru Guru kelas kelas, atau guru guru. kelas, guru Hah? kelas, guru kelas. Guru kelas. Iya, Oke, kalau guru kelas ini kan kurang optimalnya variasi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa SD Negeri 5 kan. iya. Jadi kamu nanti ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, ini Ya. langsung siswa kelas 5, Pak, harusnya. Nah, itu nggak ada Oh tulisannya iya, situ 5-nya. kurang berarti, Pak. Ya Karena kan? Di situ iya, kan iya. cuma adanya apa? Kurang teliti, Pak. Nah, catat. Oh iya, iya. Ya. Nah, untuk gagasannya yaitu gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi variasi pembelajaran dengan media Prezi untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri 5 Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Fokusnya dulu, pemecahan masalah gagasan itu isinya apa toh? Gagasan itu isinya Cara membuat gagasan tuh seperti apa? fokusnya dulu, baru eh, harus apa namanya fokusnya dulu. Salah, bukan fokusnya dulu. Suaramu kurang gede. Oh, kurang besar, Pak. Suaramu kurang gede. Nah, apa gagasan itu apa? Sebentar, Pak. Gagasan itu kan kita mendapatkan gagasan karena ada isu. Nah, gagasan itu baru kita miliki seperti itu, Pak. Bukan isi gagasan itu apa? Saya nanya Oh, isi gagasan itu oh kira-kira apa, taruh apa? isi gagasan itu kan pemecahan dari isunya tersebut, Pak. Nah, terus Kemudian diberikan fokusnya itu meningkatnya minat belajar ini kan. minat belajar siswa itu bukan fokus. Oh iya, op, op, Nah, sekarang kan kamu double optimalisasi dan meningkatkan kok ada dua.
Pertanyaan saya adalah selanjutnya adalah kalau kurang optimalnya variasi pembelajaran, di sana sudah ada variasi pembelajaran belum? Belum, Pak. Kalau Karena kan belum, kamu tahu nggak optimalisasi itu apa sih? lebih baik lagi seperti itu, Pak. Hah? Optimalisasi kan lebih baik lagi. Sekarang Iya. saya tanyakan kurang optimalnya variasi pembelajaran itu sudah ada belum? Untuk variasi pembelajarannya itu kadang digunakan, kadang tidak. Makanya kan kurang Ya, maka optimal. saya Iya, tanya Pak. ada belum Sudah ada. variasi? Tidak ada nggak? Halo, Pak. Maaf, Pak. Sinyalnya rada putus-putus. Nah, saya ulangin ya, saya Iya, iya, ulangin iya, ya. iya. Pembelajaran di tempatmu ada belum? Sudah ada. Sudah apa variasi? Untuk variasi pembelajarannya itu kadang guru menggunakan metode ceramah, tetapi juga kadang menggunakan slide share, kemudian kadang menggunakan bentuk kelompok, cuman kurang maksimal. Soalnya gurunya rata-rata itu sudah berusia seperti itu, Pak. Jadi untuk teknologi informasinya itu IT-nya itu masih kurang seperti itu. Karena ada dua di sini kamu ya. Kurang optimalnya variasi pembelajaran dan untuk meningkatkan minat belajar. Kan? Untuk meningkatkan minat belajar. Yang awal minat belajarnya itu kurang, ya kan? Iya, Pak. Terus sekarang kamu optimalisasi variasi pembelajaran dengan media presi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Udah deh, yuk. Yuk, nggak apa-apa yuk. Iya. Jadi Untuk kamu nanti ada dua di situ nanti. Ada dua. Sini pertama kamu harus soal optimalisasinya harus meningkat, dan kedua otomatis dari optimalisasi itu harus ada peningkatan dari minat belajarnya. Iya, Pak. Ya, Iya. itu ya. Iya, Pak. Nah, ya, karena kan optimalisasi variasi pembelajaran, karena namanya optimalisasi itu kan sebenarnya sudah ada pembelajarannya tapi belum optimal. Iya, seperti itu. Terus kamu meningkatkan istilahnya kan variasi pembelajarannya dengan media Prezi. Prezi itu apa? Prezi itu seperti mind mapping, cuman itu digagas secara kayak aplikasi seperti itu. Ada aplikasi Prezi. Lebih lebih menarik daripada PowerPoint kalau menurut saya. Aplikasi Prezi ya? Iya, aplikasi Prezi. Prezi ya. Bentar ya, buka ya. Aku buka aplikasi dulu ya. Buka dataku dulu. Oh iya, Prezi ya. Iya, Prezi. Ya, paham saya itu Prezi. Iya. Itu PPT pengembangan PPT itu. Iya, pengembangan dari PowerPoint, Pak.
pengembangan dari PowerPoint. Lupa saya udah paham kalau presi itu. Ya. Kalau pakai set W, Belum pernah dengar Pak aku. Saya belum pernah dengar ya. Ya, belum pernah. Set W itu punyanya Microsoft, kayak PPT, tapi dia lebih ya nanti pembandingan aja deh. Tapi terserah kalau kamu mau pakai media press, sebenarnya media presi apa ya? Itu bukan media presi itu sebenarnya itu. Media, Pak. Media aplikasi presi aja gitu. Oh, kita nah, itu kan aplikasi itu. Ditambahi aplikasi Prezi seperti itu, Pak. Iya kan, itu kan sebenarnya itu kan Prezi itu kan sudah ada kan itu sebenarnya kan. Iya. Cuma nanti tinggal diaplikasikan saja loh. Iya. Kita membuatnya semenarik mungkin, kemudian kemudian itu pun juga jarang dipakai di dunia pendidikan, itu jarang. Memang itu kan baru soalnya Prezi. Ya, rata-rata itu PowerPoint seperti itu. Prezi sebenarnya kan ya udah lama juga sih sebenarnya. Oke, ada dua nanti kamu, media Prezinya, terus peningkatannya. Kalau saya sih lebih baik, kalau saya yang karena kan sebenarnya minat belajarnya siswa kan turun toh ini. Iya, minat belajarnya turun. Bukan variasi pembelajarannya saja, tapi kan minat belajarnya siswa SD ya? Iya, SD, Pak. SD kelas 5 kan. Kurangnya minat belajar siswa kelas 5. Kurangnya minat karena kan kurangnya minat, karena kamu nanti kalau kamu sanggup 2, ini sih nggak ada masalah juga, karena kamu harus mencari optimalisasi dari variasi pembelajaran itu, dan kamu harus menghitung juga minat belajarnya siswa itu. Berarti mending, karena kamu harus menghitung dari media Prezinya, kamu harus hitung seperti apa, dan terus dari itu kamu juga harus menghitung peningkatannya. Tapi kalau kamu istilahnya di sini cuma 1, kurangnya minat belajar siswa kelas 5 di SD ini. Oh iya. Nah, terus akhirnya apa? Gagasannya ada apa? Meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media Prezi, media aplikasi Prezi. Jadi di sini kamu tidak harus menghitung optimalisasi dari Prezinya tadi itu. Tapi kamu menyediakan aplikasinya Prezi, lah kamu dengan Prezi itu kamu mencari peningkatan minat ya, Pak. Peningkatannya. Oh iya. Nah, kalau yang di sini kan kamu 2, kamu harus mencari peningkatan dari variasi Prezinya, tapi kamu juga harus menghitung aplikasi dari minatnya. Nah, sekarang kamu pilih yang mana? Pilih yang satu saja, Pak. Soalnya kemarin satu aja nggak pusing, Pak. Soalnya kemarin kan mendengarkan dari Bapak, yang penting itu gratis, kemudian sudah baik, tidak mengeluarkan biaya yang banyak seperti itu. Iya, gratis, mudah, murah. Ya, murah. Istilahnya murah itu nggak mengeluarkan apa-apa, itu kan itu lebih bagus. Iya. Menurut saya sih nggak ada masalah. Cuma di sini kan karena kamu nanti ya saya perhitungannya itu loh, nanti perhitungannya di bab 4 itu kamu nanti ada 2. Pertama, optimalisasi kan mencari kemanfaatan dari media Prezinya tadi itu. Iya, Pak. Seperti apa? Kamu dihitung cara kalkulasi. Kamu nanti juga menghitung lagi peningkatannya. Tapi kalau yang seperti saya ngomongkan tadi itu, kamu cuma dari aplikasi tersebut terus apakah ini meningkat apa enggak? Oh iya. Itu cuma 1. Iya. Nanti coba saya karena perbaiki ini lagi. Optimalisasi variasi pembelajaran loh. Kalau optimalisasi variasi pembelajaran dengan media Prezi itu kamu hitung. Itu loh, kamu hitung. Nah, sedangkan terus dari situ kamu juga menghitung
minatnya. Itu. Paham ya sini ya? Iya, paham, Pak. Paham. Udah dicatat belum? Jangan Sudah. belum. Sudah ini, Pak. Sudah saya catat. Ayo kegiatannya yuk. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan teman sejawat tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Terus tahapan kegiatannya A. B-nya? B-nya ini, Pak. Nah, ini ya. Ini jangan digaris kayak gini nih. Oh iya, Pak. Jangan digarisin kayak gini ya. Soalnya buatnya lewat Excel, Pak. Jangan. Oh iya. Kalau Excel pun kan bisa kamu nggak garisin juga bisa, Iya, toh. bisa. Garisnya kan dihilangin kan bisa. Iya. Karena kenapa? Kalau kamu garis-garis gini nih, ini kayak kepisah dia nanti. Ya, Padahal ya. itu kan satu tahapan. rangkaian. Iya. Iya, satu rangkaian. Kalau digaris itu sudah berhenti. A itu berhenti, B berhenti, C berhenti. Padahal ini kan satu kegiatan yang harus kalian lakukan tuh loh. Iya, Pak. Itu ya. Iya. Ya, kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu membuat kegiatan lesson plan atau rencana belajar. Membuat kegiatan lesson plan. Lesson plan itu apa? Rencana belajar, Pak. RPP bukan? Beda lagi, kalau RPP itu kan pelaksanaannya sedetail mungkin. Kalau rencana belajar kan nanti mau tahap-tahapannya itu nanti membuat media ini, kemudian mensosialisakan kepada siswa seperti itu. Ini kan coba merencanakan, kamu apal dulu. Membuat kegiatan lesson plan. Sebelum membuat, kamu perlu merencanakan enggak lesson plan tersebut? Untuk perencanaannya itu di kegiatan aktualisasi ini tak taruh di sini, Pak. Di mana? Untuk poin B. Di mana? Ini kegiatan 1 untuk yang poin. Nggak bisa kamu gabung gitu. Oh, iya. Kegiatan 1 itu sendiri. Kegiatan 1 itu ya konsultasi dengan mentor. Iya. Tidak bisa kamu gabung dengan kegiatan yang saya dengan rencana pembelajaran, tidak bisa. Iya. Ya, kegiatan dengan mentor itu apa? Nah, baru kegiatan kedua itu adalah rencana belajar atau istilahnya gampangannya itu kan planningnya. Iya. Bukan planningnya ya. Apa? Ya, seperti kayak rencana apa? Kayak jadwal seperti itu, Pak. Oh, ini itu nanti kegiatannya apa? Nah, itu kan kalau membuat lesson plan itu membuat apa? Rencana belajar kayak membuat seperti pas hari pertama ini kita belajar materi ini saja untuk ke siswanya. Nah, itu kan hari itu direncanakan. Iya, di perencanaannya kan? Iya. Nah, itu ya, perencanaan itu maksudnya perencanaan dari kegiatan lesson plan. Nah, baru nanti membuat kegiatan lesson plan. Membuat itu adalah menyusunnya. Menyusunnya, ya kan? Iya. Ya, jadi kan rencana dulu kan, kegiatan pertama itu saya pengen ini. Ditulis dulu secara garis besar dan sebagainya. Kayak kita kalau mau bikin website. Kalau kita mau bikin website itu kan pertama kan kita nggak mungkin kan kita sambil menyusun website itu, paling nggak kan kita membuat dulu di kertas. Oh, kira-kira isinya apa sih website tersebut? Oh, ada ininya apa? Profilnya dulu, profil isinya apa dan sebagainya. Dan dulu nanti ada ininya, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, tabel-tabel dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada situ kan baru nanti kita bikin webnya. Iya, Pak. Oh, webnya itu isinya rumahnya ini. Ya, Pak? Iya, Pak. Paham ya? Jadinya kan sebisa mungkin namanya membuat kegiatan itu berbeda sama merencanakan. Dan kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor itu tidak ada kegiatan yang lain seperti yang itu. Lain. Ya. Konsultasi ya konsultasi.
berbicara tentang kedepannya seperti apa. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Siap, paham. Tuh, masih ada kekurangan lagi kegiatan ya, terus Ya, membuat lesson plan. Nah, di sini ada merencanakan. sosialisasi di sini. Turun ke bawah, kegiatan kedua. Kegiatan ketiga, nah ini, mensosialisasikan lesson plan kepada siswa ini. Iya, mau kayak memberikan rancangan belajarnya nanti itu seperti apa gambarannya, seperti itu. Itu tidak bisa kamu masukkan di membuat. Karena kegiatan membuat dan sosialisasi itu sama enggak? Beda, Pak. Beda. Tahapan kegiatan itu adalah tahapan-tahapan dari kegiatan kamu. Contoh kalau kalau membuat ya, kalau membuat tahapan kegiatan adalah apa? Mempersiapkan materinya tadi, Iya. draftnya tadi mempersiapkan, terus nanti kan menyiapkan alat-alatnya apa, bla 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 sampai nanti di situ kita langsung membuat dan sebagainya. Nanti kan keluarnya apa? Rencana pembelajarannya. Nah, terus di tahapan kegiatan itu sosialisasi, karena sosialisasi itu sudah masuk ke kegiatan sebenarnya. Iya. Nah, sosialisasi itu kamu langsung memberikan sosialisasi ke teman-temanmu. Ini loh, mahasiswanya. Sosialisasi kegiatan sendiri. Iya, Pak. Berarti untuk kegiatan Nah, sosialisasi itu kan berarti melaksanakan kegiatan lesson plan seperti itu ya, Pak ya? bukan melaksanakan, beda melaksanakan kegiatan lesson plan loh. Beda loh. Pertanyaanku gini loh sebenarnya. Di sini kamu kebanyakan lesson plan ya. Sosialisasi lesson plan dan sebagainya. Mbok nganggo bahasa Indonesia wae no loh timbangnya Oh iya. lesson plan. Karena kenapa? Meningkatkan pembelajaran. Hubungannya adalah pertama kamu ya tak kasih tahu ya. Gampangannya ya. Oke, kamu membuat lesson plan. Lesson plan selesai sampai ke ini, ke apa? Ke membuat lesson plan, terus nanti kamu namanya apa? Medianya apa kamu gunakan? Kamu tadi gunakan apa medianya? Prezi, Pak. Nah, Fresi loh. Ya. Lesson plan itu rencana belajarnya seperti apa? Iya. Ya kan? Saya masih masih bedanya apa sih sama RPP? Kalau RPP itu kan dari setiap hari kita mengajar itu dari pagi hingga selesai seperti itu. Kalau lesson plan itu keseluruhan, maksudnya seperti itu. Keseluruhan apa? Keseluruhan kegiatan pembelajaran dari hari pertama sampai hari terakhir. Oke, ya. Ini jadinya kamu pertama adalah catat. Pertama adalah ya tak CIS. Pertama yang kamu lakukan adalah konsultasi dengan mentor. Kedua merencanakan lesson plan-nya. Ketiga membuat lesson plan-nya. Keempat membuat medianya. Merencanakan medianya. Medianya apa tadi? Prezi, Pak. Presi, kan presi. Terus Ya. kamu membuat presinya. Terus kamu sosialisasi. Sosialisasi kepada siswanya. Memperkenalkan tentang lesson plan-nya, memperkenalkan tentang aplikasi plan-nya. Iya. Sekarang sudah sampai situ ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya harus terjadi kamu. Tentang kamu berapa lesson plan yang kamu bikin outputnya?
Maaf Pak, jaringannya terganggu. Jadi suaranya putus-putus. Ya. Berapa lesson plan yang kamu bikin? Sesuai dengan kegiatan belajarnya, Pak. Berapa? Saya nanya berapa? Mungkin berapa ya, Pak? Masih dalam. Enggak, ini harus pasti soalnya. Di sini soalnya outputnya harus jelas. Outputnya itu kan berapa lesson plan yang kamu bikin. Mampu kamu bikin di sini. Berapa? Berapa ya, Pak? Masih bingung. Yang tahu kamu loh ini. Bingung. Oke. Kalau besok tidak ditagih sama pengujinya, ini akan saya tagih ya. Oh, iya Pak. Nanti Ini coba. akan saya tagih besok pas seminar. Harus jelas itu berapa plan situ. Kalau Sampai tidak muncul, kalau iya, Pak. sampai ditulis itu, saya akan tagih. Itu berapa lesson plan yang akan kamu bikin. Pertama itu. Kedua, berapa aplikasi visi yang kamu bikin. Aplikasi visi. Maksudnya, Pak? Itu kan visi kan? Oh, Prezi. Untuk visi kan? Iya. Itu berapa aplikasi visi yang bukan kamu bikin? Oh, iya. Itu berapa? Itu juga akan saya tagih itu. Itu ya. Udah Iya. sampai freeze di situ. Di situ udah jelas di situ. Outputnya udah jelas, kegiatannya sudah jelas. Sekarang masuk ke sosialisasi. Sosialisasi kamu perlu nggak sosialisasi? Perlu disosialisasikan kepada siswa. Nah, kalau perlu, oke, dilakukan itu. Outputnya apa? Nanti kamu tentukan sendiri. Output adalah penjelasan tentang enggak. Ini kelihatannya kegiatanmu akan berubah semuanya ini nanti. Coba turun ke bawah. Setelah kegiatan itu. Wih, merancang RPP. Aduh. Tadi kan Modelnya blended learning. Ya Allah. Perasaan kamu double-double ya? Udah deh, kamu mau ngambil salah satu, mau mengambil atau mau ngambil ini, desain learning-nya. Kalau kamu mau ngambil dua-duanya, isi dua-duanya, nanti ada merancang RPP. Sebelum sosialisasi harus merancang RPP dulu. Ya enggak? berarti pilihannya itu antara lesson plan sama RPP ya, Pak ya? Itu kan hampir sama tuh sebenarnya. Lesson plan dan RPP itu kan hampir mirip enggak? Ya, Menurut kamu? ya hampir. Hampir kan? Ya, Sama-sama istilahnya kan menjelaskan tentang menjelaskan pembelajaran tentang tersebut kan? ya, ya Pak. Iya kan? Sama enggak? Ya, hampir sama, Pak. Hampir sama kan? Sekarang Ya. kamu mau bikin dua-duanya atau mau bikin satu? Kayak tadi, Uh, kayak di atas tadi, optimalisasi sama meningkatkan kamu. ya, ya udah Aduh. mungkin RPP-nya saja, Pak, yang lebih fokus kalau guru kan di RPP-nya. Oke, kalau RPP-nya kamu fokus RPP-nya, Oh ya. kamu menggunakan blended learning ya? Blended learning itu kan kayak variasi pembelajaran seperti itu loh, Pak. Dicampur antara nanti ada teacher center-nya, ada student center-nya, seperti itu. Blended learning kan klasikal kan? Iya, klasikal. Ada klasikalnya ini nanti. Ada ketemu langsung sama ininya, Ya, sama soalnya kan siswanya. PTM terbatas, Pak. Di Jepara sudah di 2 minggu ini sudah mulai PTM. Jadinya
ada yang secara online, ada yang secara klasikal juga ya? Enggak, Pak. Media presinya itu kan nanti ditampilkan di layar. Kemudian siswanya itu melihat, kemudian mengamati untuk media pembelajarannya seperti itu. Enggak, gini loh. Pembelajaran berbasis blended learning. Blended learning itu maksudnya dicampur, Pak, bukan online daring atau luring, itu bukan. Maksudnya blended learning itu kan dicampur antara model yang satu dengan model yang lain, seperti itu. Coba deh cari ya arti blended learning ya. Oh iya. Coba searchingan arti blended learning itu apa? Pembelajaran apa? Pembelajaran berbasis blended learning. Coba searching kamu. Apa? Coba. Malah ini kasihan temanmu ini. Kasusnya kayak kemarin lagi ini. Aduh. Apa? Sebentar, Pak, masih loading. Ayo, apa teman-teman itu? Setahu kalian apa? Yang enggak? Kalau menurut itu blended learning itu latsar ini Pak, jadi ada sinkron dan asinkron. Itu ya, setahu kamu ya? Iya, setahu saya. Nah, jadinya kan ada gampangannya itu bukan asinkronus dan sinkronus, jadi penggabungan antara dua kegiatan, yaitu kegiatan dari klasikal dan online yang ketemu langsung secara siswanya, dan nanti juga di situ ada online-nya juga. Mungkin online-nya menggunakan Zoom. Terus nanti di sela-sela tatap muka, kan ada tatap muka terbatas nih. Iya. Ya kan? Nah, itu tatap muka terbatas itu adalah klasikalnya. Tapi selain, kan contoh ya, 1 minggu itu tatap muka terbatas itu cuma 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Kalau di sekolah saya itu full, Pak. Itu bukan tatap muka terbatas namanya. Dibatas waktunya atau dibatas apanya namanya? Tatap muka terbatas itu dibatas waktunya, tetapi waktunya itu dari jam 7 sampai jam 11, cuman 1 minggu full. Karena murid di sekolah saya itu kan tidak terlalu banyak. Seperti itu. Pembelajaran blended learning. Pengertian pembelajaran blended learning. Apa kira-kira? Bentar, aku jangan-jangan salah pengertian aku. Aku juga, mungkin aku yang salah. Kalau setauku blended learning itu pembelajaran campuran, Pak. Arti campuran itu kita bisa menggabungkan beberapa model pembelajaran di dalam satu kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Setahu saya seperti itu, Pak. Ini ya, penggunaan internet dalam hal ya biasa kita sebut e-learning semakin hari sekian berarti. Adanya e-learning jelaskan. E-learning itu kan pembelajaran secara terus namun beberapa pertemuan tatap muka di kelas. Itu kan. Nah, hal tersebut disebut dengan blended learning. Nah, tapi terserah Kak. Ya kalau pendapatmu seperti itu sih saya tidak akan membahas itu ya. Oh iya. Atau nanti kalau blended learning yang dihilangkan saja, Pak, untuk nanti RPP-nya itu meskipun ada beberapa model pembelajaran, tetapi tak satukan dalam satu RPP. Seperti itu. Biar enggak. Nah, kalau seperti itu biar tidak menjadi pertanyaan orang itu loh. Oh iya. Saya kan, makanya saya bertanya karena kamu menulis itu, makanya saya bertanya kepada kamu, konsep pembelajaran itu
blended learning itu seperti apa. Tapi kalau secara umum adalah seperti itu. Secara umum ya, secara umum adalah air learning. Tapi masih membutuhkan tatap muka. Maka tatap muka saya katakan tatap muka. Kalau dia masuknya selama seminggu ya, yang air learning-nya itu 3 hari, yang 2 hari tatap mukanya. Biar tidak ada pertanyaan seperti itu. Oh iya, iya. Oke, ini kamu berubah banyak ini. Iya. Berubah banyak ini. Ya. Iya, Pak. Yang jelas tadi lesson learning-nya ganti semuanya kan, Ya. kamu ganti RPP atau? Iya, ganti RPP. Nah, kalau ganti RPP otomatis kegiatan keduanya RPP dulu. Jadi learning ganti RPP dan sebagainya. Iya, Pak. Ya. Yuk naik ke atasnya. Yuk naik lagi. Ke bawah, Pak. Ya, turunin maksudnya, turunin. Iya. Untuk yang keempat, kegiatan keempat itu merancang media pembelajaran Prezi. Nah, ini tadi yang di atas. Kamu itu, ini sebenarnya urut-urutanmu sudah benar. Ini urut-urutanmu sudah benar. Cuma tadi yang gara-gara lesson learning di atas tadi itu bikin semuanya jadi kacau kegiatanmu. Iya, Pak. Lompat-lompat jadinya itu loh. Iya. Ya, turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi. Nah, Membuat media terus nanti pembelajaran. membuat. Iya, membuat kan? Iya, betul, Nah, Pak. membuat media pembelajaran. Ini, turun lagi ke bawah. Menyusun soal pretest dan posttest. Nah, menyusun pretest dan posttest. Oke, turun ke bawah. Menyusun kuesioner minat belajar siswa. Kamu pakai 2 nanti ya? Iya, soalnya kalau kita melihat minat itu tidak bisa dengan ya bisa dengan posttest sama pretest. Cuman alangkah lebih baiknya itu kan kita menilai dengan prezinya itu kan lewat kuesioner, Pak. Lebih menarik seperti itu. Oke, yuk. Oke ya. Oke, turun ke bawah. Sebelum melakukan kegiatan ini, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan media Prezi. Pembelajaran ya. Sebelum itu, tadi yang di atas tadi kan lesson learning, terus sosialisasi itu kan hilang semuanya nih. Iya, hilang semua. Ya kan? Nah, sosialisasinya di atasnya ini. Berarti di sini sosialisasi mengenai tadi aplikasi Prezi tadi itu. Oh iya, iya. Nah, selain sosialisasi itu kamu kasihkan pretest awal. Oh, berarti di atas itu melaksanakan pretest seperti itu, Pak. Dan sosialisasi Prezi ya. Sosialisasi dan tentang Prezi seperti apa sih, ngapain sih, harus ngapain dan sebagainya, termasuk juga kegiatan pembelajaran itu nanti kedepannya seperti apa, memberikan penjelasan kepada siswa seperti apa. Oh iya. Nah, kamu nanti kasih soal di situ. Kamu kasih soal awal untuk mengetahui pengetahuan deteksi awal siswa. Ya, seperti siswa itu. Ya. Ya, setelah itu nanti masuk ke pelaksanaan kegiatan ini. Pembelajarannya. Pembelajarannya apa yang kamu lakukan? Untuk pembelajarannya itu nanti menggunakan media Prezi untuk di pembelajarannya. Untuk pembelajaran menggunakan Prezinya. Nah, kembali lagi. Berapa kali ketemu kamu sama siswanya dalam 1 minggu? Setiap hari atau seperti apa? Kalau ketemu siswanya biasanya setiap hari, Pak. Setiap hari kan? Iya. Setiap hari. Kalau seperti itu, kalau kamu membuat Prezinya itu kan enggak aplikasi Prezinya. Beda-beda ini. Putus-putus, Pak. Bentar. Oh. Suaranya putus-putus. Enggak.
untuk pembelajaran ini, Iya. waktu pembelajaran, kedengaran nggak? Kedengaran Pak, jelas ini. Nah, waktu pembelajaran ini, ini kan yang materi yang akan kamu berikan kan akan berbeda-beda toh Iya Pak, berbeda-beda. setiap minggunya. Iya. Nah, Betul. itu setiap materi itu kamu bikinkan fresinya. Karena di Sanggup nggak? itu kan tematik, jadinya berbeda-beda. Sanggup nggak? Untuk prezinya mungkin enggak terus setiap hari Pak, mungkin 2 hari sekali kita pakai prezi. Ya, makanya 2 hari sekali itu nanti kan otomatis kan fresinya kan berbeda-beda toh? Atau Iya, sama? berbeda-beda Pak. Kalau sama Nah, ya nanti berbeda-beda. Kamu nanti, materinya kan enggak sama nanti. ya makanya otomatis kamu hitung sendiri ya. Iya. Nah, nanti udah itu berapa fresi yang akan kamu bikin. Buat ya. Berarti untuk Nah, pembuatan itu nanti mempengaruhi untuk pembuatan media prezinya ya Pak ya, waktunya. ya, pembuatan itu nanti akan mempengaruhi dari pelaksanaan kegiatanmu ini. Iya. Dasarnya itu. Iya Pak. Dan nanti juga istilahnya kan, yang tahu kan kamu soalnya. Saya tidak tahu berapa kali kamu akan melakukan kegiatan ini, apakah seminggu full kamu melakukan ini, atau dengan menggunakan fresi, atau cuma sekali atau 2 kali, saya juga nggak tahu. Oh, iya. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan Bapak kalau sehabis mungkin besok seperti itu. Ya, seminarnya kapan? Hari Sabtu Pak, di jadwal PDF-nya. Kan ini hari Rabu, ini hari Selasa ya? Iya, Selasa. Ini hari Rabu ya? Ini Selasa. Selasa Pak. Kalau seminarnya hari Sabtu masih banyak, terserah kamu konsultasi sama aku ya nggak apa-apa. Untuk konsultasi itu lewat tele Nah, apa WA Pak? saya buka tele aja karena WA itu nanti penuh memorabilium. Oh iya, iya. Kalau tele itu kan nanti dia kalau tele kan tidak memberatkan dalam hal kamu ngupload seperti ini kan tidak masuk ke sistem saya. Iya. Masuknya ke memori. Iya. Tapi kalau WhatsApp dia langsung masuk ke sistem. Jadinya bikin berat sebenarnya. Makanya saya suka kalau ke telenya. Iya. Tele itu tidak masuk ke sistem, tapi dia masuk ke apa namanya, memory card-nya, gampangannya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau teleponnya bisa lewat WhatsApp. Oh iya. Iya Pak. Kalau teleponnya, karena kalau telepon pakai tele itu parah soalnya. Cuma data ini itu bisa kamu kirim lewat tele. Nanti dibuka, saya bukanya lewat tele. Iya. Untuk kalau itu ya. Untuk kalau sudah diperbaiki nanti dikirim ke Bapak ya, seperti itu. Ya. Ini pada intinya ini sudah bagus. Sebenarnya kamu sudah urut, cuma kan kebingungan saya itu ada 2 tadi itu loh. Iya. Ada 2 tadi itu yang bikin kok sudah sosialisasi kok kamu bikin RPP lagi gitu loh di bawahnya. Nah, sekarang kan tinggal milih kamu pakai apa dan sebagainya. Terus bawahnya lagi. Ya terus turun ke bawah. Nah, nanti di situ setelah melakukan ini kamu melakukan evaluasi untuk perhitungan tadi minat dan ada 2 atau tadi kamu pre-test dan post-test. Terus nanti ada minat kuesioner tadi itu kamu hitung semuanya di evaluasi tersebut. Untuk kegiatan seminar itu melaksanakan pengisian kuesioner minat belajar siswa. Ini nggak apa-apa. Kalau kamu seperti ini nggak apa-apa. Kamu bikin seperti ini juga nggak apa-apa. Kamu gabung pun di kegiatan pelaksanaan juga tidak apa. Oh iya. Kalau kamu usahakan seperti ini tidak apa-apa. Iya Pak. Itu ya, turun ke bawah. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, oke. Blended-nya dihilangkan aja deh. Nanti bikin orang bingung soalnya. Nanti pengujinya tahunya blended itu klasikal dan nano, klasikal dan online. Tapi kamu konsepmu kan klasikal itu gabungan dari media pembelajaran tadi itu. Iya, modelnya. Ya, nanti takutnya pengujinya nanti berbeda konsep soalnya. Takutnya di situ.
Iya, Pak. Yuk, evaluasi dan pembuatan laporan akhir. Oh ya. Nah, sekarang gini, kamu nanti hitung dari belakang ya. Aktualisasinya sudah paham kan tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Iya, paham, Pak. Konsultasi dengan mentor 1 hari, 2 hari, 1 hari sampai 2 hari. Terus nanti merancang dan sebagainya itu berapa hari kira-kira perkiraan kamu? RPP tadi. Untuk ini sudah. Untuk RPP-nya itu 4 3 hari hari. ya? 4 hari, Pak, sampai tanggal 27. 4 hari. Ya. Merancang RPP 4 hari cukup. Maksudnya itu terlalu banyak nggak menurut kamu? Karena kan itu kan setiap kegiatan 1 harinya itu kita membuat RPP, Pak. Untuk 1 minggu saja itu Oke. sudah berapa hari seperti itu. Oke, yo nggak apa-apa. Terus merancang media pembelajaran ini 28, 29, 30, 1. 4 hari. 4 hari. Oke. Merancang media pembelajaran. Oke, nggak apa-apa 4 hari. Terus membuat media pembelajaran 2, 4, 5, 6. juga ya. Ya, 4 hari juga. Sanggup yang 4 hari ya? Insya Allah sanggup, Pak. Oke. Terus kalau menyusun soal pretest dan pretest itu 2 hari aja, jangan sampai 3 hari. Seperti itu, Pak. Iya, kan 7, 8, 9 kan 3 hari kan. 2 hari kan cukup lah membuat pretest dan post-test kan. Kecuali kalau kamu gabung sini, menyusun soal pretest dan post-test termasuk juga menyusun Kuesioner. ini kuesioner itu 3 hari atau 3 hari bisa. 11, 12. Ini 2 hari, 2 hari, 4 hari. Nggak Ya, apa-apa. Ya, 2 hari, 2 hari. Ya, 2 hari, 2 hari. Siap, Pak. Bisa kan? Bisa. Nah, sekarang stop di sini. Freeze di sini dulu. Turun ke Ya. bawah. Turun ke bawah, Pak. Turun ke bawah. Nah, pembuatan laporan akhir. Pembuatan laporan akhir itu maksimal 2 hari. 2 hari ya. Ya. Soalnya kan halo, Pak, putus-putus. Maaf, Pak. Energinya baru tidak stabil habis hujan. Nah, soalnya gimana? Untuk tadi kan kiranya kan mau dibuat 2 hari, cuman masih 1 hari, kemudian tak masukkan saja seperti itu. Pas pembuatannya seperti itu. Penyusun hari. Halo. Ya. Putus-putus, Pak. Maksimal 2 hari. Kedengar nggak maksimal 2 hari? Ya, dengar, Pak, dengar. Itu karena kenapa? Karena ada dasar hukumnya. Oh iya. Tidak kamu lebih pada 2 hari. Oh iya, berarti 2 hari ya, Pak ya. Ya, evaluasi pelaksanaan itu maksimal 3 hari. Ini 3 hari, Pak. 3 hari kan? Ya, Oke, 3 hari. 3 hari sudah. Yuk, melaksanakan pengisian kuesioner minat belajar itu 2 hari. 2 hari. 1 harinya itu kita bagikan kepada siswa, kemudian untuk 1 harinya itu kita merekap. Seperti itu. Merekapnya apa? Tidak masuk ke evaluasi. Seperti itu, Pak. Iya. Kan kalau cuma ini kan melaksanakan pengisian loh. Melaksanakan pengisian itu kan mereka kan siswa kan istilahnya kan ngisi tok. Iya, ngisi. Iya, ngisi kan cukup dengan 1 hari aja. Oh iya. Kalau perkiraan itu kan karena kegiatanmu adalah melaksanakan pengisian kuesioner tok. Kalau pengisian kuesioner cuma 1 hari cukup. Iya, Pak. Ya, udah ya. Ya. Nanti sisanya adalah pembelajarannya. Berapa hari itu tergantung kamu. Iya, siap. Oke ya. Terus tujuannya coba. Tujuannya kelihatannya salah deh. Perbaiki dulu deh semuanya deh. Ngikuti oleh gagasannya. Untuk tujuannya sebentar, Pak. Nah, karena kan gagasannya berubah, otomatis tujuannya akan berubah. Iya.
Ya, perbaiki dulu yuk. Ya, judulnya juga akan berubah juga itu nanti. Oh iya. Ya, perbaiki yuk. Oh iya. Besok lagi. Ya, terima kasih Yuk. Pak atas bimbingannya. Nah, yuk. Siapa lagi yuk? Ya, karmu. Langsung Iya. aja. Kalau aku sih karmu itu kan terserah kowe rasa ngucin sapa dhisik ya kono. Mau lihat ya, judul saya itu optimalisasi minat literasi membaca siswa kelas 1 melalui gerakan 15 menit membaca atau bisa disingkat Gelas Nita di SD Negeri Jurang Jeruk, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Ini masih klasikal kan? Yang masih online kan? Kegiatan Belum, ini. Sudah. Di SD saya tuh Ini PPK level 4 level 3, Pak, sudah level 3. Sudah level 3, Pak? Sudah. Terus untuk SD saya kan siswanya juga sedikit-sedikit. Berapa? Jadi untuk kelas saya tuh 9 orang. Oh, ya sudah. Ya, jadi bisa dilaksanakan setiap hari. Ya udah. Kelas 1 ya. Ya, kelas 1, Pak. Enggak apa-apa, yuk. Kelas 1, paling gampang itu kelas 1 sih sebenarnya, kelas rendah itu. Iya, karena saya mengajar di kelas 1. Ini, Pak. Isunya? Isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya minat literasi membaca siswa kelas 1 SD Negeri Jurang Jeruk. Oke, yuk. Ya, lalu gagasan pemecahan isu. Udah. Oh, ya. Sudah ya, sekarang kegiatannya. Ini cepat ini, harusnya kan bisa cepat. Beda tadi sama temenmu tadi itu kan. Ini nggak belum bongkar ini. Ini melakukan konsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Outputnya catatan dan surat pelaksanaan Oke, yuk turun. Ya. Turun terus. Yang kedua itu pembuatan kartu kendali gerakan 15 menit membaca. Pembuatan paling enak kamu kalau ingin mendesain format kartu kendali soalnya. Mendesain itu sama membuat kartu kendali sama enggak? Karena tahapan kegiatan kita bikin roti, apakah mungkin kita mencari resepnya atau membuat resepnya? Bisa enggak? Tidak. Bisa enggak namanya? Ini kalau kita gimana? Ini dulu apakah kita di dalam membuat roti itu di dalamnya kita mencari resep atau membuat resep? Bisa enggak? Tidak. Mencari resep dulu baru membuat. Nah, di sini kan kegiatan adalah membuat apa? Coba dinaikin. Membuat kartu kendali. Membuat kartu kendali. Ya. Nah, di dalamnya ada apa? Mencari referensi, mendesain. Ya. Turun ke bawah, ujung-ujungnya mencetak kartu kendali. Ya. Nah, di dalam kegiatan mencetak itu apakah bisa mendesain? Bisa sebenarnya, Pak. Sambil. Ya sudah, kalau kamu bisa ya. Harus didesain dulu, baru selesai, baru dicetak. Enggak, iya. Maksudku gini loh. Ini kegiatanmu itu membuat. Membuat. Kegiatanmu adalah membuat. Di dalam kegiatan itu apakah bisa kita mendesain, terus mencari referensi tahapan kegiatan itu bisa enggak? Tidak. Harus dipisah-pisah. Harus sendiri-sendiri. Iya. Nah,
Ini menurut kamu pas nggak? Harus kan Pak, dijadikan kegiatan lagi. Nah, jadi Di mendesain seperti apa bentuknya, terus Iya. isi dari kartu kendali itu apa aja, Oh kan? iya. Pertama Iya, kan iya. mencari referensi Mencari. dulu. Iya. Oh, seperti apa sih kalau buku kendali itu seperti apa? Oh, ada seperti ini isi. Terus nanti kan habis itu nanti mencari isinya, membuat isinya, isi dari kartu kendali itu apa aja? Kalau saya tuh judulnya, nama siswanya, Ya, itu kan terus dicari judulnya. kan. Itu otomatis Iya, kan dicari. disiapkan, Mbak. Kira-kira apa aja dalamnya. Iya. Terus habis itu nanti baru nanti apa? Modelnya seperti apa? Mendesain modelnya. Desain. Nah, Iya. itu nanti adalah bentuknya apa? Outputnya adalah apa? Draft atau desain dari kartu kendali. Kartu kendali. Nah, kalau Iya. membuat tahapan kegiatannya apa? Menyiapkan bahannya, menyiapkan desainnya, kan desainnya Oh sudah iya, Pak. jadi, ya Oh kan? iya, iya. Ya Iya. kan, menyiapkan draftnya. Terus nanti habis itu mencetaknya, udah gitu. Iya. Oh Nah, iya, Pak. outputnya apa? Outputnya ada berapa kartu kendali yang kamu bikin. Iya, ada 9. Nah, itu ditulis 9 kartu kendali. Iya, Pak. Sini kan ada print out, kamu bikin sendiri kan, mencetak Iya. sendiri. Nah, itu Iya. tahapan kayak menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan print outnya, menyiapkan dan sebagainya. Oh iya, Pak. Ya kan, menyiapkan semuanya dan sebagainya. Ya, kalau kita membuat video kan kita harus menyiapkan kameranya, kita harus menyiapkan lightingnya kalau ada lightingnya dan sebagainya. Iya. Itu ya, D, masuk ke bawah. Selanjutnya membuat poster. Kamu bikin poster juga. Iya, untuk menarik minat siswa, Pak. Nah, kalau gitu gagasanmu tambahi poster pembuat Oh, ditambah poster lagi, Pak. Iya, coba turun gagasanmu apa? Bentar. Optimalisasi dengan melalui gerakan 15 menit gilas dan poster. Oh iya, dan poster. Iya, karena kan ada kegiatan pembuatan poster kamu. Ya. Rugi kalau nggak ada pembuatan. Iya, baik, Pak. Nanti ada pohon ilustrasi nggak kamu? Ada. Ada pohon ilustrasi? Ada. Ilustrasi ini mesti seperti itu. Kalau nggak pohon ilustrasi ya roket. Mana? Membuat pojok baca, Pak, bukan pohon literasi saya. Ya ilah. Ini membuat ini poster tadi. Terus selanjutnya saya sama pojok baca ya, Pak. Itu ada 3 kegiatan. Buat pojok bacanya dulu. Ya, membuat Kan? pojok baca. Setelah itu membuat pojoknya Iya. Sampai langsung
optimalisasi minat literasi membaca, kurang optimalnya. Ditambah kurang optimalnya ya, Pak? Bukan, Oh. bukan. Ini saya bukan. Saya baca gagasanmu Oh, dulu. iya. Kurang optimalnya minat literasi membaca siswa kelas SD. Terus mengoptimalkan minat kalau enggak itu optimalisasi minat literasi membaca siswa melalui bukan melalui Menggunakan. bukan ini gerak karena kan ada melalui gerakan 15 menit membaca terus koma poster dan membuat pojok baca. Iya, Pak. Baik, sudah saya catat. Sudah ya, ini Iya, Pak. kegiatanmu sudah itu, jadinya ada 3 itu yang Iya. membuat itu harus ada merancang dulu. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Nah, terus fungsinya ini buat apa? Reward tadi itu. Kalau anaknya Pembuatan sudah, stiker reward and punishment. iya biasanya kan anak-anak kelas 1 tuh sukanya dengan gambar-gambar atau diberi, kalau sudah membaca tuh diberi reward, diberi semangat, jadi untuk semangat, Pak. Ditempelnya di mana? Oh iya, nanti ada tempat untuk menempelnya, tapi belum Di buat. mana? Enggak ada tadi situ. Belum, Pak. Belum ada, belum tercantum. Pembuatan reward. Oke, terus masuk ke bawah. Ya. Lah itu nanti udah ada membuat, itu nanti melaksanakan kegiatan itu turun ke bawah lagi. Namanya pembuatan harus ada perencanaan dulu ya. Perencanaannya Iya, Pak. boleh digabung. Merencanakan tadi apa? Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Jadi, Kamu nggak hafal ya? Ngetik kamu sendiri loh tadi. merencanakan, mendesain, menyiapkan Desain plan. apa? Desain apa? Ayo mendesain apa? Mendesain apa yang akan dibuat. Apa yang ada dibuat? Astagfirullahaladzim. Misalnya mendesain angket atau mendesain apa? Bukan. Kamu tadi kegiatan atas itu apa sih? Mendesain apa? Mendesain apa ya? Mendesain gerakan kartu kendali. Mendesain kartu kendali. Ya. Mendesain kartu kendali, koma, terus ya. Poster, koma, dan pojok baca. Kan? Iya, Pak. Itu mendesain itu. Terus nanti kegiatan selanjutnya adalah membuat kartu kendali, membuat pojok baca, membuat poster dan sebagainya. Iya. Nah, iya, Pak. Nah, ada nggak di situ kan ada reward dan punishment juga toh? Iya. Poster nanti iya. mendesain poster, mendesain reward. bukan stiker. Stiker ya, stiker reward itu. Stiker itu tadi. Iya, Pak. Membuatnya tidak harus kamu membuat, kalau kamu membuat silakan aja membuat. Itu bisa digabung-gabungkan ya, kegiatan itu bisa digabung-gabungkan, terserah kamu mau gabungkan seperti apa. Oh iya, Pak. Ayo, bentar. Ya, terus turun ke bawah. Nah, baru ini lama Pak. Sebelumnya itu mereka sudah minat untuk membaca atau belum, dan nanti setelah selesai gerakan
ini baru diadakan postas lagi, diberi angket lagi. Ya. Ini boleh kamu pembuatan angket itu boleh kamu bikin kegiatan, boleh juga tidak kamu bikin. Tapi di kegiatan pelaksana itu nomor tahapan kegiatan yang pertama adalah apa? Memberi prestes atau angketnya tadi itu, angket awal. Oh iya Pak. Di tahapan kegiatan yang pelaksanaannya. Pelaksanaannya Pak. Iya. Ada sosialisasi. Ya, untuk memberitahukan kepada orang tua dan juga nanti kepada siswa bahwa akan diadakan gerakan literasi. Tapi untuk kepada orang tuanya saya cuma melalui grup WA. Ya udah yuk. Ya. Nah pelaksanaannya ini, pelaksanaan tahap memberikan pretesnya dulu kan? Pretesnya dulu. Terus apa yang kamu lakukan? Terus siswa kartu, terus akhirnya kan membaca dan sebagainya, mengisi. Ya. Iya, Pak. Terus nanti mengisi kartu kendalinya. Kartu kendalinya isinya apa di situ? Ada nama siswa, terus buku yang dibaca, sama halaman berapa yang dibaca, terus nanti ada tanda tangan saya. Ya, terus setelah itu nanti rewardnya setiap hari apa enggak? Setiap hari, setiap mereka setelah selesai membaca, diberi stiker itu. Nah, pemberian stiker. Nah, pemberian stikernya di mana? Mereka diberi stiker, terus nanti disuruh menempelkan di tempat yang tersedia. Nah, itu kan harus ada pembuatan papan reward. Iya, tadi sebelumnya, Pak. Tadi sudah saya catat. Ya kan? Banyak banget kegiatanmu nih. Iya, Pak. Apakah apa yang pemberian stiker ini juga masuk ke dalam judul, Pak, nanti, Pak? Enggak usah. Enggak usah ya, Pak? Enggak usah. Oke, setelah itu nanti saya pemberian stiker dan sebagainya. Nah, yang terakhir, tahapan kegiatan terakhir adalah memberikan postesnya. Iya, oh iya, sampai itu. Nah kan, terus nanti evaluasi, terus nanti pembuatan laporan akhir. Ya, gitu aja. Ya, Pak. Nah, nanti tujuannya seperti apa coba bab 1? Ya, sebentar. Mengoptimalkan minat literasi membaca siswa kelas 1 melalui gerakan 15 menit membaca ditambah dengan tambahan tadi seperti pojok baca, terus poster. Kan meningkatkan kan? Meningkatkan minat baca kan? Iya. Karena belum bisa membaca. Nah, terus pinginmu seperti apa? Nah, setelah karena terbiasa membaca, tujuannya kan itu. Iya, Pak. Terus ditambah lagi ya, Pak? Kan silakan, pinginmu kan tujuannya adalah apa tadi? Mengoptimalkan minat literasi membaca siswa. Oke dah, yuk. Ya. Nah, sekarang ke latar belakang. Ini, Pak. Berdasarkan apa latar belakang itu? Berdasarkan pengamatan penulis. Pengamatan tulis. Coba turun ke bawah. Kamu kok sedikit banget. 5W1H-nya mana? Oh iya, Pak. Ini saya masih bingung untuk merangkai katanya, Pak. Jadi belum bisa.
Jadi kan kamu kan Belum sudah maksimal. menemukan isunya kan. Kenapa sih kamu ngambil isu Iya. tersebut? Kenapa sih sebabnya? Kenapa sebabnya? Ya, Kamu ngambil karena isu itu. ya karena melihat siswa kelas 1 tuh banyak yang belum bisa membaca, dan banyak dari keluhan orang tua itu mereka keluhannya banyak siswanya tuh anaknya belum bisa membaca seperti itu. Nah, itu kan sebagai latar belakang yang juga bisa. Iya, Pak. Kamu rangkai kata-kata yang manis, kata-kata yang Iya. bagus, yang berdasarkan 5W1H. Iya, 5W1H itu isinya apa sih? Konsepnya apa? W-nya itu, W pertama itu apa? Who, why, dan sebagainya itu sudah tahu belum? Iya. Ya, aja. Apa yang Ya. akan apa yang akan Ya, buat dilakukan? kalian semuanya di sini ya. Sebagai dasar 5W1H, itu silakan kalian Google. Di Google ya, di search Ya, Pak. 5W1H. Cari kumparan.com. Nah, di situ dijelaskan 5W1H itu apa. Terus W pertama itu membahas tentang apa. W kedua itu membahas tentang apa. W ketiga itu membahas tentang apa. Itu yang kamu ambil. Oh, W1 itu tentang ini. Kalau saya sangkut pautkan dengan isu saya itu membahas tentang ini dan sebagainya. Nanti dirangkai kata-katanya yang bagus. Iya, Tuh. baik. Ya, baik. Perbaiki. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Tadi siapa tuh namanya tadi? Saya Lulu, Pak. Bukan, sebelum kamu. Faik, Pak Faik. Faik. Faik 5W1H-nya Faik ya? Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Ya, itu dasarnya kamu cari di Google. Kalian semuanya cari di Google. Terus cari kumparan.com. Yang anunya kumparan.com. Itu sudah ada semuanya di situ. Siapa? Yo, ada lagi enggak? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, terlihat ya, Pak? C. Ini peningkatan pelayanan pendaftaran peserta pelahiran secara online melalui standar operasional prosedur. Itu seperti apa? Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan, Pak, kalau kalau untuk saya ini kan jabatannya itu instruktur. Tapi untuk saat ini saya belum bisa mengajar karena belum mengikuti diklat dasar gitu, Pak. Jadi di kantor itu hanya membantu untuk bagian tata usahanya. Gitu. Kamu tuh jabatanmu apa? Tupoksimu apa sih? Jabatan fungsional instruktur, Pak. Instruktur ahli. Tapi untuk saat ini saya belum diperkenankan untuk mengajar karena untuk mengajar itu harus mengikuti diklat dasar dulu. Diklat dasar instruktur. Diklat dasar sebagai instruktur. Gitu. Jadi susah untuk mengambil isu yang terkait dengan tupoksi, Pak. Iya. Ini repot ini. Apa? Kalau tidak, tupoksimu adalah instruktur, tapi tapi anunya belum kok diperkenankan berbeda. mengajar. Harus mempunyai sertifikat diklat dasar dulu, Pak. Jadi selama ini di kantor cuman bantu bagian tata usaha gitu, Pak. Nanti kalau urusannya nanti repot juga. Nah, itu makanya saya bingung juga. Soalnya belum bisa mengajar, jadi belum bisa mengangkat isu-isu. Golongan 3 ya? Iya, Pak, golongan 3. Golongan 3 ya? Iya. Itu gimana, peningkatan Pak, pelayanan. Solusinya gimana, Pak? Karena juga repot juga ini. Karena nggak sesuai tupoksi jadinya. Iya, karena kan tidak sesuai dengan tupoksi. Satu tidak sesuai dengan tupoksi, padahal tupoksimu adalah instruktur. Iya, Pak. Kalau orang membaca juga akan ambigu di sini, bingung juga.
Mereka orang membaca itu tidak mengenal namanya kamu tidak diizinkan apa enggak. Iya, karena memang peraturannya seperti itu Pak, harus kalau jadi instruktur untuk mengajar harus mengikuti diklat dasar selama 6 bulan gitu. Juga sudah langsung mengarah jabatan fungsional instruktur Pak, bukan Iya, calon sekarang kalian enak. Kalian enak sekarang. Istilahnya gampangannya kalian langsung bisa mempunyai jabatan fungsional. Tidak harus mencari-cari jabatan fungsional lagi. Jabatan fungsional udah melekat. Beda yang sampai sekarang yang sebelum kalian ini jabatan fungsionalnya tidak ada. Ini sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2020. Nah, itu kan sudah semua pegawai itu harus mempunyai jabatan fungsional. Ya itu. Soalnya sebelumnya, kalau yang untuk sebelumnya itu, untuk SK-nya tidak langsung mengarah ke jabatan fungsional instruktur Pak, tapi calon instruktur gitu. Iya, kalau calon instruktur kan enak gitu loh. Kalau angkatan saya ini langsung jabatan fungsional langsung menyebut instruktur, sudah bukan calon lagi. Terus seperti apa? Kamu mau bikin SOP? Iya Pak, SOP karena baru-baru ini kan setelah pandemi ini di BLK Gunung Kidul itu menerapkan pendaftaran secara mendadak, itu pergantiannya antara offline menuju online, itu ada perubahan sistem pendaftaran yang tadinya offline menjadi online gitu Pak. Nah itu jadi saya mau nanya sama kamu. Kamu disuruh sama mentormu enggak ini bikin SOP? Saya sudah menyampaikan Pak ke Bu Kepalanya, ke oleh Ibu Kepala. Enggak. Isumu coba. Isu. Isu yang diangkat ini Pak, kurang pahamnya masyarakat terhadap prosedur pendaftaran peserta pelatihan secara online. Peningkatan pelayanan pendaftaran peserta oke, kamu bikin SOP ya. Ya, saya tidak akan komentar soal bikin SOP sebenarnya. SOP itu susah-susah gampang. Kadang-kadang bisa dilakukan, kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Iya. Ya. Saya sudah menyampaikan ke Ibu Kepala dan Ibu Kepala sudah menyetujui. Kalau kamu sanggup ya nggak apa-apa sih. Ya, bismillah Pak. Nah, itu ya. Oke, yuk sekarang kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama itu melakukan konsultasi. Yuk. Kegiatan kedua. Koordinasi dengan rekan kerja. Karena ini sebenarnya saya juga kerja sama teman CPNS juga Pak. Jadi teman CPNS yang sistem pendaftaran online-nya, saya yang membuat SOP-nya gitu. Terus yang ketiga Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau kamu kerja sama CPNS-mu, iya. Sebenarnya pendaftaran online. Kalau pendaftaran online itu kan sebenarnya yang paling penting adalah SOP-nya dulu apa pendaftarannya dulu? Nah itu Pak, karena kemarin terjadi secara mendadak itu Pak. Dari temanmu itu kalau pendaftaran online itu kan biasanya ada alurnya. Iya. Nah, padahal kan tidak ada alurnya dan sebagainya. Iya. Jadi kemarin itu langsung secara mendadak. Jadi ini tujuan saya itu membuat SOP yang nanti akan dipublikasikan ke masyarakat atau ke pendaftar itu agar mereka lebih memahami. Dalam bentuk apa nanti? Nanti pertama dalam bentuk secara resmi dulu Pak. Kemudian nanti saya buat poster dan video tata caranya, prosedurnya yang nanti akan dipublikasikan ke media sosial.
Oke, bentar. Itu pembuatan video dan sebagainya itu kamu lakukan ini di sini nanti. Iya, Pak. Iya, di kegiatan di sini di bawah ini, Pak. Jadi setelah merancang dan membuat SOP toh, ya, terus terus minta minta persetujuan persetujuan SOP-nya. dulu. Ya, terus Kan nanti membuat SOP-nya jadi SOP ini. dalam bentuk poster dan video. Nah, kalau kamu membuat poster atau gambar terkait SOP pendaftaran, otomatis kan udah ada ya. Oke. Iya. Nah, membuat poster dan membuat video itu kamu jadikan satu. Satu kegiatan, Pak, maksudnya. Satu kegiatan. Iya, atau dipisah, Pak. Gimana? Sebenarnya kan kalau membuat poster dan membuat SOP itu, membuat video itu kan berbeda tahapan kegiatannya. Iya, iya. Jadi dipisah aja ya, Pak? Iya. Iya, iya, Pak. Tuh. Ya, terus turun ke bawah. Melakukan sosialisasi Kepada pegawai, karena beberapa pegawai juga belum terlalu paham, Pak. Jadi ketika ditanya sama pendaftar pun juga ada yang beberapa yang belum tahu. Belum bisa menjelaskan maksudnya. Kalau sosialisasi ada absennya enggak? Absen untuk pegawainya, Pak? Yang melakukan sosialisasi itu. Iya, seharusnya itu ada. kan outputnya kan harusnya ada. Oh iya, iya. Yuk, nomor 7. Ini nanti saya mempublikasikan poster dan video melalui media sosial. Sosialnya apa? Ini saya juga kerja sama teman juga. Jadi teman ini untuk rancangan aktualisasinya ada yang tentang media sosial. Berapa sih orangnya temanmu itu? Ada 4, Pak. Ada berapa? Ada 4. Dan semuanya CPNS ada 4. Ya, dan semuanya belum instruktur semua. Jadi semua memang membantu di bagian tata usaha itu. Mending kamu isi masuk dalam ranahnya, kemungkinan instruktur masih ada karena kamu membuat SOP tentang instrukturnya. Iya. Sebenarnya SOP itu yang bikin itu sebenarnya bukan kalian yang membuat SOP itu harusnya atasan kalian sebenarnya. Iya, Pak. Voksinya harusnya itu. Yang bisa membuat SOP itu adalah pimpinan. Ya, nanti sebenarnya saya tetap berdiskusi dan meminta persetujuannya, Pak. Iya, enak. Nanti tinggal pimpinanmu tinggal kalau ada ya udahlah, nggak jadi. Bisa diangkat sebagai kegiatan Exelon 4-nya nanti. Pendaftaran yang offline itu sudah ada, Pak. Tapi kan ini ada sistem baru, jadi harus kalau benar. Iya, makanya itu yang bisa bikin SOP itu adalah pimpinan sebenarnya, bukan staf. Dia paham ya maksud saya. Makanya kan kadang-kadang kalau kita itu menuruti apa yang diinginkan oleh kalian sebenarnya. Tapi kalau dari ranah ya ini sebenarnya tidak pas juga, tapi nggak apa-apa. Oke, mempublikasikan video, poster dan video lewat apa? Lewat media sosial, nanti bisa lewat Media sosialnya BLK, apa? Instagramnya BLK, Facebooknya BLK. Di mana letaknya itu? Nggak ada tulisannya. Oh iya, Pak. Iya, Pak, nanti saya tambahin. Posternya ditempel. Posternya akan ditempel juga karena ada beberapa yang ketika pendaftaran juga datang langsung ke kantor, Pak. Ya, oke. Terus setelah itu evaluasi, Pak. Evaluasi. Iya.
Nah, untuk mencari kemanfaatannya dari SOP-mu seperti apa? Karena kalau saya lihat kemarin pendaftaran banyak yang tidak ini Pak, banyak yang tidak paham dengan caranya, bagaimana cara mendaftarnya, dan karena kebanyakan memang di Gunung Kidul itu yang seperti ibu-ibu kayak gitu kan, banyak yang daftar ibu-ibu gitu kan Pak. Nah, Ya itu makanya di sini kan kegiatannya kan harusnya kan ada kegiatan pelaksanaannya, istilahnya kan. iya, Pelaksanaan dari kegiatan kamu. Kamu untuk melakukan pengamatan apakah dari SOP tersebut itu sudah ada yang daftar belum. belum. Kalau Tapi setelah persoalannya ini kamu nggak ada itunya ya, nggak. Kamu kan fokusnya ya udahlah. Yo wes. Ya wes, nanti kemanfaatannya bicara ngitungnya kucah. Gimana ya cara lagi mikir juga Pak ini gimana? itu kamu cari sendiri ya. Evaluasinya ya Pak. Evaluasinya itu kan cari kemanfaatannya sampai kamu kasih siapa yuk. Iya. Tuh yuk tanggal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaannya. Tanggal pelaksanaannya. Nah, ini karena kegiatannya nggak terlalu juga, saya agak bingung juga ini Pak. Gimana putus suaranya? Menempatkan tanggal-tanggalnya. Karena putus suaranya tadi. Halo Pak. Nah, ayo ulangin. Iya. Sudah terdengar Pak? Ya. Iya, ini karena kegiatannya tidak terlalu banyak, jadi saya juga bingung untuk menempatkan tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggalnya kamu tarik mundur ke belakang. Pembuatan SOP itu bisa agak panjang juga bisa itu. Lebih karena panjang lagi ya Pak. Ini ya. Di sini kamu ada pembuatan poster dan pembuatan video. Yang jelas iya. Itu bisa pembuatan video bisa 3, 4 atau 5 hari. Iya. Nah, berarti coba ini nanti dipisah aja ya Pak ya? Bisa aja, kan emang dipisah toh? Ya. Coba sampai turun ke bawah. Evaluasinya kayaknya terlalu panjang Pak. Evaluasinya panjang. Iya. Terus nanti penyusunan laporan akhirnya juga ini terlalu banyak. 2 hari ya Pak? 2 hari maksimal. Nanti coba yang kegiatan ke-7 apa tadi? Mempublikasikan poster dan video itu saya bikin 1 hari aja. 1 hari aja ya? Iya. Oke. Itu nanti dicek lagi. Kamu bikin lagi, nanti akan ketahuan. Yuk, sekarang bab 1-nya. Karena nanti dilihat dari itu kan masih kegiatannya kan masih banyak yang berubah itu. Maaf Pak, kalau besok untuk pengujinya itu apakah akan jadi masalah kalau tidak sesuai tupoksi? Sebenarnya jadi masalah sebenarnya aslinya. Karena kenapa? Di metrik itu kan ada apa? Di kolom ke-6. Kolom ke-6. Di metrik, metrik yang tadi Pak. Apa itu yang sesuai tupoksi itu ya? Ya, sesuai dengan tupoksi itu. Nah, itu yang saya bingung, itu juga isinya bingung Pak. Soalnya yang saya lakukan tidak sesuai tupoksi, jadi mau ngisi itu juga agak bingung. Tuh. Ya. Sebenarnya kalau kamu masih bisa lah, masih ada sangkut pautnya sama instrukturmu. Kan masih istilahnya kan instruktur kan biarpun benar, tapi kan kamu masih membuat SOP-nya tentang pendaftaran
secara online-nya lah. Iya. Masih sangkut paut lah. Cuma tadi itu kalau pembuatan SOP itu bukan ranahmu sebenarnya. Ya udah gimana lagi ya. Ya kepieneh. Nanti tergantung pengujinya dan tergantung dari kemantapan mentornya memberi Ya, Pak. argumentasi. Iya. Itu. Ya, turun ke bawah. Tujuannya, Pak. Nah, di sini ada 2 SOP ya. Kalau sebenarnya hanya 1 SOP, tapi pengembangannya, Pak. Maksudnya pengembangannya yang satu SOP secara resmi untuk pegawai, yang satu SOP yang menarik yang tadi. Kalau tujuan, ini kan tersedianya standar operasional bagi pendaftar pelatihan. Satu, SOP tentang pendaftaran pelatihan. Kedua, tersedia standar operasional bagi pegawai balik pelatihan. Itu ada satu lagi ke SOP lagi. Itu ada 2 SOP loh. Beda loh, pendaftaran pelatihan dan bagi pegawai pelatihan. Beda loh. Iya, benar-benar. Maaf Pak, kalau misalnya saya bikin 2, yang satu untuk SOP untuk pegawai, maksudnya SOP untuk pegawai itu tata cara membantu atau gimana? Tata cara membantu pendaftar yang kebingungan kayak gitu loh Pak. Atau hanya satu aja, atau hanya cukup satu? Standar operasional prosedur. Ya, terserah kamu, kalau mau satu. Ya bisa aja, tapi tak tagih nanti 2 itu. Harus ada 2 SOP. Iya, maksudnya satu SOP pegawai agar pegawainya itu bisa tahu tata cara untuk membantu pendaftar. Yang satu untuk pendaftar agar bisa mendaftar secara online itu. Berarti bisa ya, Pak? Bisa. Cuma nanti isumu beda lagi. Coba gagas itu tujuanmu tadi. Apa judulmu? Judul. Pelayanan melalui standar prosedur. Cuma satu di sini, bukan 2. Oh, berarti hanya untuk pesertanya saja ya, Pak? Melalui pembuatan ya ini ya, melalui pembuatan standar operasional prosedur ya, SOP ya. Oh, jadi ditambah pembuatan. Iya. Peningkatan pelayanan pendaftaran peserta pelatihan secara online melalui pembuatan standar operasional prosedur. Iya. Berarti hanya untuk pesertanya saja ya, Pak? Ini kan kalau di sini cuma pesertanya saja. Iya. Kalau ini maksudnya pendaftaran peserta pelatihan. Iya. Nah, tujuanmu berbeda gitu loh. Oh, gitu. Ada yang 2. Pegawainya ditulis aja. Yang untuk pegawainya saja, Pak? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau bikin 2, ya itu ditambahkan ininya. Ditambahkan judulnya. Iya, judulnya ditambahkan. Dan kegiatanmu selanjutnya ada ditambahi lagi kegiatannya. Tapi kegiatan kamu kan cuma fokusnya kan ke peserta pelatihan SOP-nya. Ya kan? Pembuatan SOP tentang itu kan, tidak ada pembuatan untuk pegawai kan nggak ada kan? Ada nggak di kegiatanmu? Di kegiatan sosialisasi aja Pak ke pegawai. Ya kalau sosialisasi beda. Sosialisasi itu kan cuma menerangkan kepada, oh ini loh ada SOP tentang pendaftaran. Iya. Oh, iya. Itu. Berarti nanti saya hapus aja Pak yang untuk pegawai. Nah, makanya saya tanyakan itu. Iya. Ya, terus di latar belakang harus jelas ya. 5W1H-nya ya, diperbaiki lagi kenapa faktor-faktor dan sebagainya. Iya, Pak. Itu aja dulu ya.
Iya, terima kasih ya Pak. Ya. Yang lainnya seperti apa? Masih berapa orang tahu yang belum? Masih 3. Hmm? 3 orang. Masih Berapa? 3 orang Pak. 3 orang. 3 orang. Nah, kalau masih ada 3 orang, terserah seperti apa kalian mau. Ini udah waktunya udah habis, Non. Udah habis, sudah ngelewatin jam 24.4, mau sampai jam berapa nanti? Kasihan hostnya itu. Iya. Ya. Terserah kamu mau bimbingannya seperti apa, saya cuma mengikuti aja. Ya. Apa lewat Kayak- Telegram ya Pak? Kami kirim file begitu atau Ya, bagaimana? terserah, bebas, terserah. Pokoknya saya tidak akan meminta kalian seperti apa. Kembali lagi, yang butuh kalian, bukan saya yang butuh ya. Oh ya Pak, besok kami Ya. menghubungi Bapak seperti itu ya. Nah, pokoknya gimana caranya? Kalian yang tahu, pokoknya saya tidak akan itu. Baca yuk. Silakan kerjakan, perbaiki semuanya. Apa yang saya omongkan harus ada semuanya, tidak harus tak ulang-ulangi lagi. Dicek laporan kalian sudah sesuai apa belum, termasuk di latar belakang dan sebagainya. Ya. Baik Pak. Ya, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, kelas seminar. Iya, Pak. Yuk. Iya, siap. Terima kasih, Pak, bimbingannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Nah. Terima kasih, Pak.